Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali Sabaca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan integrasi peternakan dan pertanian. Saudara, di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, Aceh Besar menghadirkan Sibreh, sebuah koperasi yang berhasil mengintegrasikan pertanian dan peternakan dalam satu ekosistem usaha. Model ini tak hanya meningkatkan nilai ekonomi petani, tapi juga menjadi contoh pembangunan pangan berbasis masyarakat. Lalu bagaimana Sibreh tumbuh dan apa dampaknya bagi Aceh Besar? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Bapak Juanda Jamal, inisiator Koperasi Sibreh Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh. Sama-sama. Pak, ini bicara terkait dengan program Sibreh begitu di Aceh Besar. Sebenarnya kalau disebutkan ini alasan lahirnya Sibreh itu wujud dari keinginan untuk menjawab suatu pertanyaan sederhana. Mengapa Aceh Besar itu punya sawah dan yang sangat luas dan petani yang sangat banyak, tapi belum mampu menjadi kekuatan ekonomi pangan yang besar? Itu seperti apa, Pak? Latar belakang lahirnya dan kemudian jawaban dari alasan tersebut seperti apa? Ya pada dasarnya itu kan potensi. Kita punya sawah, kita punya sungai, kita punya gunung, yang semuanya semuanya itu semua memberikan peluang bagi masyarakat kita gitu kan. Jadi tapi untuk memulainya sebenarnya masyarakat sudah mulai. Petani sawah misalnya di Aceh Besar itu ada sekitar 20 tahun 2019 itu kalau tidak salah saya itu sekitar 25.000 hektar gitu kan. Tapi sekarang mulai berkurang karena pemukiman sangat meluas lah kan. Jadi area-area persawahan kemudian menjadi area pemukiman baru. Jadi ini dari tahun ke tahun akan terus menurun gitu. Nah, jadi petani sudah memulainya, tapi pemerintah, apakah pemerintah tidak memulainya? Pemerintah mendukungnya gitu kan. Tetapi selama ini belum, kalau menurut saya belum ada sebuah kerangka politik ekonomi ya, yang sehingga bisa menjadikan potensi tadi melahirkan produksi kan gitu. Kemudian produksi ini memberikan nilai yang bertambah-tambah gitu. Ini yang selama ini kalau kita lihat tidak demikian gitu. Di tingkat masyarakat ada istilahnya damenggo-menggo prutro aneuna. Bahasa Indonesianya gimana tuh, Pak? Kalau bahasa Indonesia saya tidak, tapi setidaknya gini lah. Yang penting ke sawah, kita nanam padi, ya udah membuat mengenyangkan. Kemudian kita punya keturunan, kira gitulah. Tapi bagaimana kemudian padi yang dihasilkan itu memiliki nilai tambah misalnya, ini yang butuh agenda politik ekonomi yang semestinya digagas oleh pemerintah itu dalam konteks ini pemerintah Aceh Besar gitu. Karena kalau Aceh itu kan sekitar 290.000 hektar seluruh Aceh gitu. Kita surplus gabah gitu kan. Tapi karena tidak dinas pertanian, kemudian DPRK misalnya, itu tidak mampu mengemasnya menjadi sebuah kebijakan politik ekonomi, maka kemudian ya hanya sebatas kita memproduksinya. Tapi kemudian ketika pasca produksi ini nilai tambahnya diambil oleh pemilik modal misalnya dari Medan yang memanfaatkan ketidakseriusan kita dalam mengelola produk kita gitu. Baik. Makanya kemudian 2019 saya itu jadi anggota DPRK di Aceh Besar. Waktu itu saya pun sudah, karena saya di Dapil 4 itu masuk juga kawasan Sukamakmur atau Sibreh. Jadi waktu itu saya slogan politiknya itu saya ingin membangun Sibreh ya sebagai sentranya Sibreh. Kira-kira itulah, itu slogan politik saya waktu saya melakukan kampanye gitu untuk mendapatkan
dukungan dari masyarakat. Dan alhamdulillah saya terpilih waktu itu. Kan. Jadi program politik yang tadinya adalah jargon kampanye saya, kemudian saya coba tawarkanlah ke pemerintah gitu, dalam hal ini Dinas Pertanian, dan mereka sambut baik gitu. Tapi memang untuk melahirkan sebuah layout plan, kita kan harus bekerja. Jadi maka kemudian saya coba membangun kerjasama misalnya dengan Bapeda provinsi juga untuk bagaimana menghasilkan sebuah perencanaan kawasan Sibreh namanya. Maka kemudian kita baca juga ada nggak kebijakan baru di pemerintah pusat gitu. Nah, waktu itu Pak Menteri Yassin Limpo ingin mengembangkan kawasan food estate namanya, tapi berbasis petani. Jadi korporasi petani. Jadi bagaimana petani ini tidak hanya sebatas ke sawah, perut kenyang, tapi bagaimana kemudian dia membangun korporasi. Jadi kelembagaan ekonomi petani. Maka dalam hal ini koperasi salah satunya, gitu kan? Karena di tingkat petani itu kan ada kelompok tani, gitu. Jadi di atasnya itu koperasi salah satunya, dan kemudian koperasi bisa mendirikan perusahaan terbatas, gitu, PT. Kalau kemudian dia mampu mengembangkan produk lebih lanjut, gitu. Ini yang gagasan ini yang menarik menurut saya, gitu. Ketika itu Pak Nova melayangkan surat itu ke Bupati, saya terima, saya sampaikan, saya tawarkan lah. Jadi inilah jadi pengembangan kawasan food estate halal Sibreh berbasis korporasi petani. Baik. Jadi ada 5.000 hektar semua. Itu yang saya coba tawarkan. Dan alhamdulillah 2023 kalau tidak salah saya, Pak Yassin Limpo itu datang ke kawasan kita dan meresmikannya. Baik, berarti memang saat ini Sibreh ini sudah mulai berjalan, tapi kita akan lihat bagaimana kemudian program ini membawa dampak langsung terhadap para petani. Begitu. Itu dasarnya. Baik, sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan integrasi peternakan dan pertanian bersama dengan inisiator Koperasi Sibreh. Dan tadi sempat kita bahas bagaimana kemudian program Sibreh ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 dan hingga saat ini sudah berjalan begitu untuk memberdayakan para petani di bawah koperasi maksud kami. Dan kita lihat Pak, bagaimana kemudian Sibreh ini membawa kontribusi terhadap para petani ini, sejauh mana Pak hingga saat ini program tersebut bisa berkontribusi? Ya, sejauh ini kan kita kemudian, karena kan yang kita dorong itu kan korporasi. Supaya apa? Supaya kita tidak ingin petani kita bergantung juga dengan bantuan-bantuan selalu, kira begitu. Maka saya di awal tadi sampaikan bahwa inilah program politik ekonomi. Saya sebagai kader Partai Aceh di DPRK Aceh Besar, waktu itu saya ketua fraksi Partai Aceh, menggagas ini gitu. Jadi kita ingin tunjukkan juga bahwa Partai Aceh juga mampu memiliki pemikiran yang konstruktif dan jangka panjang gitu. Sehingga dan pembebasan, kira-kira begitulah. Maka kemudian yang kita lakukan, kemudian kan kita nggak hanya bergantung pada bantuan, kita ingin mandiri kan gitu. Karena perspektif utamanya kan pembebasan tadi itu. Kita ingin mandiri gimana. Jadi kita terpikir kalau kemudian kita ajak misalnya petani kita bagi bantuan, itu kan kita memberikan
masyarakat ini ketergantungan lagi sama kita. Besoknya nggak punya bantuan, mereka nggak mau ikut kita lagi gitu. Iya. Nah, yang kita lakukan waktu itu dengan BPP Sukamakmur adalah kita konsolidasi lah di petani. Kita sampaikanlah apa gagasan siber ini, apa bagaimana cita-citanya, harapannya, langkah-langkahnya, strateginya dengan petani. Nah, waktu itu kita buat semacam pilot project lah di 20 hektar waktu itu kan. Jadi dan memang perlahan, tapi kemudian kita cari apa yang kemudian dari mana kita mulai. Karena untuk memulai di 5.000 hektar ini kan, kalau hamparannya mulai dari persawahan di Indrapuri itu sampai ke persawahan Bekambiluy. Ini semua 5.000 hektar itu kalau setelah kita cek itu kan. Itu kan tidak mungkin juga. Karena ini adalah gerakan siber, gitu kan, gerakan bagaimana membebaskan masyarakat dari bantuan, tapi juga kemudian mengajak masyarakat untuk lebih mandiri, dan kita ingin meningkatkan pendapatan keluarga petani. Semangatnya sudah berbeda dia. Maka kemudian pendekatan yang kita lakukan korporasi tadi, bisnis. Jadi langkah yang pertama kita lakukan apa? Kita ingin membebaskan Aceh ini dari ketergantungan benih dari luar. Kira-kira gitulah. Baik. Jadi skema bisnis pertama yang kita kembangkan adalah produksi benih. Jadi memang benih ini lebih memperbanyak, karena kita tidak menciptakan benih baru, tapi adalah kerjasama dengan Balai Benih untuk bisa menciptakan penangkar-penangkar benih supaya dia punya nilai, kan gitu. Jadi kenapa gabah biasa dengan gabah benih itu harganya berbeda, gitu. Harganya berbeda. Jadi bisa 1.000, 1.500. Sehingga kan kalau misalnya si petani ini ada 2.000 meter persegi, dia bisa hasilkan 2 ton misalnya, atau 1,5 ton, atau kan, dia bisa, atau kalau misal harga gabah biasa itu taruhlah 7.000, 1 ton 7 juta, kan. Tapi kalau gabah benih yang mereka produksi, kita bisa beli 8.000. Jadi salah satu kontribusi ekonominya juga. Sehingga otomatis kan pendapatan petani ini akan meningkat gitu. Dan ini langsung dikelola oleh koperasi gitu. Baik. Jadi ini. Berarti Pak, kalau bisa disebutkan atau dijelaskan mungkin jenis padi yang varietas lokal unggulan itu ada apa saja? Jadi yang selama ini kita bekerja sama dengan Balai Benih, kan, untuk benih yang kita produksi itu ada sekitar 12 sampai 15 varietas lah, gitu kan. Yang tergantung. Yang mana, Pak? Karena dan itu bukan varietas lokal. Varietas lokal itu ada, kita coba kerjasama dengan USK waktu itu, dari Unsanya ada Dr. Effendi untuk menanam padi yang mereka sedang produksi, Sigupai. Tapi yang saya tahu belum keluar lagi sertifikatnya gitu. Jadi ke depan sebenarnya itu padi Sigupai itu bagus kalau dikembangkan, karena dia dalam uji coba yang kami lakukan itu bisa memproduksi tinggi, bisa sampai 9 ton per hektar gitu. Kalau yang biasa selama ini kan di Aceh Besar itu kan baru menghasilkan sekitar 6,5 sampai 7 ton per hektar gitu. Jadi benih yang kita tanam ini, yang kita perbanyak ini adalah benih yang sudah sertifikasi dari Balai Benih. Secara bukan ini benih lokal begitu. Bukan. Tapi ini memang punya keunggulan masing-masing. Tapi kita punya cita-cita untuk bagaimana kita Aceh Rice Research Center. Kita punya cita-cita untuk itu. Jadi kita sedang membicarakannya dengan Bapak Bupati Aceh Besar hari ini, Pak Syekh Muharram, karena di Janto itu ada satu lokasi namanya Taman Teknologi Pertanian yang selama ini tidak difungsikan. Mungkin ke depan Koperasi Siber akan coba kelola, dan itu akan menjadi Aceh Rice Research Center. Saya sudah menjalin hubungan dengan Patalung Rice Research Center di Thailand. Kalau ini bisa kita jalin kerjasama, ke depan pasti kita bisa libat kerjasama juga dengan Unsyah misalnya. Ini akan menjadi pusat riset padi Aceh ke depannya, untuk kemudian kita bisa mengembangkan padi-padi
varietas lokal, tapi dengan kualitas yang tidak kalah gitu. Karena menurut Pak Dr. Effendi itu ada satu varietas yang beliau temukan di Lamtuba, tapi belum dikembangkan seperti Sigupai. Itu varietas itu dasarnya itu dari Himalaya bahkan. Menarik jadi makanya. Tapi kan kita nggak punya pusat riset padi gitu kan, padi Aceh gitu. Jadi insya Allah lah itu akan kita lakukan. Tapi apa yang sudah kita mulai? Jadi selama ini kan masyarakat sudah terlibat. Kalau itu ada sekitar 458 keluarga yang sudah terlibat dengan kita memproduksi gabah benih. Ada dua dua kelompok yang hari ini menjadi tempat kita mengemas. Ini diberdayakan di bawah koperasi. Di bawah koperasi. Gerakannya di bawah koperasi gitu. Jadi produksi kita udah 600 ton sekarang. Ada 600 ton, ada sekitar 400, hampir mungkin sudah lebih dari 500 keluarga yang terlibat. Dan kebutuhan benih padi Aceh per tahun itu kalau tidak salah saya itu 1.200 sampai 1.500 ton. Jadi bayangkan kalau 600 ton dalam 3 tahun ini kita sudah capai, jadi dalam 2-3 tahun ke depan target kita merdeka benih padi. Jangan ada lagi benih padi dari luar. Kita bisa produksi dengan kualitas yang bagus, dan bahkan kalau kemudian kita bisa, ini baru kita bawa keluar gitu. Jadi kita sekarang pemasaran kita terhadap produk kita itu ada 2. Kita memang supply ke BUMN, ke Sangyang Sri kita supply, karena mereka untuk kebutuhan pemenuhan program pemerintah kan melalui Sangyang Sri. Jadi kita supply ke mereka. Kemudian satu lagi kita juga ada free market lah. Jadi kita jual ke kedai-kedai petani, dan alhamdulillah hari ini sudah di 13 kabupaten. Oke, baik. Jadi luar biasa pantai sekali. barat nih sudah kita masuk produk-produk kita lah. Berarti luar biasa sekali, sudah dipasarkan di BUMN, kemudian juga ada yang dari free market tadi dan dipasarkan di 13 kabupaten juga. Dan saudara, kita akan lihat bagaimana selanjutnya perkembangan terbaru dari program ini. Saat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan integrasi peternakan dan pertanian. Dan tadi Pak kita sempat bahas bagaimana kemudian Sibreh ini, program ini berkontribusi sangat besar terhadap masyarakat yang memang tadi sudah disebutkan petani ini sudah dibagi kelompoknya dengan skema yang nanti akan diproduksi seperti apa begitu. Sementara juga tadi sudah disebutkan bahwa sudah dipasarkan ke BUMN, kemudian juga ada yang free market. Lalu seperti apa Pak skema bisnis lanjutannya ataupun perkembangan terbaru dari program ini? Ya, jadi alhamdulillah bulan yang lalu ya Bapepti dari Kementerian Perdagangan itu sudah mengeluarkan kita izin untuk menjalankan resi gudang. Jadi skema bisnis kedua kita itu kita ingin petani itu bisa memanfaatkan fasilitas layanan resi gudang. Jadi kita kerjasama dengan Pemkab Aceh Besar untuk mengelola satu gudang yang itu sekitar 2.500 ton nanti bisa muat. Jadi resi gudang ini adalah untuk membantu petani, dia istilah tunda jual, dia simpan dulu di situ, tapi dia akan bisa kita fasilitasi untuk dengan pihak perbankan mencairkan sekitar 70%. Saat harganya naik tinggi, misalnya dari 7.000 jadi 9.000, dia lepas, nanti dia akan dapat untung lagi gitu. Jadi ini yang skema ini yang sedang ingin kita lakukan, yaitu resi gudang. Kita ingin melakukan pengumpulan gabah. Jadi tadinya benih, sekarang kita masuk ke gabah. Nah,
lanjutan dari itu kan misalnya produksi beras. Mungkin kita tidak akan ambil di produksi beras. Kita akan kerjasama dengan kilang-kilang padi yang ada. Jadi nanti gabah yang disimpan di gudang kita akan supply ke kilang-kilang padi di Aceh yang sudah hari ini sudah tumbuh gitu. Jadi kita akan kerjasama. Tapi langkah ini penting apa? Supaya kita sedikit perlahan-perlahan kita bisa menahan laju gabah Aceh keluar Aceh. Sehingga apa? Sehingga perputaran nilai ada di Aceh gitu. Jadi ini langkah yang bisa kita lakukan. Karena kan masalah di kita salah satunya, selain tadi agenda politik ekonomi di awal, juga di tata niaga. Jadi sistem tata niaga kita rusak hari ini. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita tidak mampu memainkan kebijakan. Di daerah, jadi ya maka kemudian nilai tambah selalu diambil oleh pelaku-pelaku bisnis luar gitu. Kan gitu. Jadi kalau kemudian misalnya gabah ini bisa kita kelola, kemudian kita produksi di sini menjadi beras, nilai tambah kan ada di sini. Harga gabah akan stabil. Petani kita akan mendapatkan nilai tambah itu sehingga apa? Dengan income keluarga, karena pendekatan koperasi kita itu kan keluarga, household, rumah tangga, kita bisa tingkatkan pendapatan mereka. Alhamdulillah kalau kemudian dengan peningkatan pendapatan keluarga petani ini bisa berdampak pada misalnya bagusnya pendidikan bagi anaknya, kan gitu. Nutrisi anaknya, kemudian apa lagi ya, kesehatan anaknya. Jadi dalam 10-20 tahun ke depan Aceh ini akan tumbuh satu generasi yang memang dibesarkan dari sumber-sumber yang bersih dan halal gitu. Oke, ini ya pasti. Karena tidak mungkin kita akan lahir pemimpin yang kuat, yang visioner kalau kelas menengahnya oportunis dan pragmatis gitu. Iya, benar. Ya, jadi kalau kemudian dari bawah kita bisa menyiapkan pemimpin kita di 20 tahun ke depan yang memang dibesarkan dari rezeki yang bersih dan halal, ini akan menjadi sebuah perubahan besar di Aceh gitu. Kenapa? Karena peluang kita, pasar kita. Ya, bayangkan hari ini di Malaysia itu ada sekitar 13.000 kedai runcit orang Aceh, misalnya. Kan? Jadi ini adalah peluang pasar sebenarnya. Jadi jangan lihat ke Pulau Jawa, kita lihat aja ke Malaysia misalnya, kan gitu. Di sana juga ada kedai tom yum punya orang Thailand Selatan di sekitar. Jadi bayangkan kedai tom yum itu ada 20.000 seluruh Malaysia. Mereka butuh jeruk nipis, butuh serai, butuh ini. Apakah petani Aceh nggak bisa menyiapkan ini? Inilah butuh agenda politik ekonomi saya bilang. Jadi ada 20.000 kedai tom yum. Kalau satu hari mereka butuh 1 kilogram serai, artinya Malaysia itu butuh 20 ton serai per hari. Bagaimana ini? Kita hubungkan antara petani kita dengan pasar. Inilah yang saya sampaikan tadi, tata niaga gitu. Ini yang mesti kita. Artinya kita punya potensinya, tapi kebijakannya belum mengarah ke situ ya, Pak? Belum mengarah ke situ. Jadi kita ingin sebenarnya dinas-dinas pertanian itu bisa voluntarisme yang lebih ditingkatkan lah. Jadi harus kerja lebih keras kita untuk apa? Untuk bisa mengelola peluang-peluang yang ada ini. Dan tidak hanya dinas pertanian, juga dinas perdagangan, juga dinas peternakan. Makanya SIBRE ini kan tadi koordinasinya kalau harus artinya itu kan SIBRE, daging beras, itu food kan gitu, pangan. Kan gitu. Dan hari ini secara global yang dibutuhkan di tingkat global dua, food security dan energy security. Dua-dua potensi ini ada di Aceh gitu. Kenapa pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh tidak bisa menerjemahkan kebutuhan global hari ini untuk dia kelola potensi yang ada, nilai tambah dia ambil, kemudian Aceh ini bisa maju. Ini visi ini yang harus kita wujudkan gitu. Dan memang untuk mewujudkan itu perlu proses kan dari
dari satu tahap ke tahap selanjutnya ke tahap. Jadi kita pun harus banyak bersabar lah dalam proses ini. Gitu. Baik, benar sekali. Ini memang sebuah skema bisnis yang sangat luar biasa sekali. Tadi kita juga bicara bagaimana kemudian Sibreh ini punya kontribusi yang sangat besar bagi petani. Kemudian juga Pak bicara terkait dengan resi gudang. Ini juga salah satu inovasi untuk menjaga stabilitas harga pangan begitu ya. Betul. Dan Bapak terima kasih banyak untuk bincang-bincang yang sangat menarik kita pada Sapa Aceh kali ini. Dan begitulah saudara perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini membahas terkait dengan integrasi peternakan dan pertanian. Dan saya Rizka Devi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.